Bersiap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Jadi semuanya adalah kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Engkau berkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Baik. Silakan dikondisikan dulu ruangan belajarnya, tasnya dirapikan, kalau ada sampah silakan diambil. Baik, kita absen. Alessandra, Alvin, Benedik. Berarti satu orang tidak hadir. Bapak, semangat belajar. Yang lebih semangat kita jadi kelas dulu. Silakan. Kalau IPS 1 tepuk tangan. Kamu gitu ya itu tanda semangat Bu. Ya, pasti sudah semangat belajar. Kita mulai pembelajarannya. Nah, baik. Sebelumnya kita mempelajari materi merevisi teks prosedur. Apa itu merevisi? Yang bisa angkat tangan. Ya. Menyunting teks prosedur yang kurang tepat. Ya, pendapat lain. Memperbaiki. Ya, itu ya. Kemarin sedang bisa merevisi teks prosedur. Sekarang kita mempelajari tentang strukturnya saja dulu. Ya, tujuan pembelajarannya siswa diharapkan mampu menganalisis struktur teks prosedur. Mari kita pelajari ke materinya. Apa saja struktur teks prosedur? Ya. Silakan. Pernyataan umum, langkah-langkah sama penegasan. Ya, pernyataan umum, langkah-langkah, lalu ada penegasan ulang. Yang pertama ada pernyataan umum, diisi dengan pengantar, pengenalan ataupun maksud dari keberadaan petunjuk itu. Yang kedua ada tahapan kegiatan, diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Ini harapan atau manfaat apabila petunjuk dijalankan dengan baik. Nah, poin yang ketiga ini bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Oke, cukup? Paham materi seperti sini? Paham. Mari kita simak video berikut. Cara bikin roti panggang yang biasanya aku sajiin buat sarapan pagi atau enggak pengganti makan. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Struktur apa saja yang ada di dalam video tersebut? Sudah lengkapkah ketiga struktur tadi? Atau hanya ada dua? Yang bisa memberi pendapat, angkat tangan, sebut nama. Nanti saya beri poin. Setelah saya simak video tersebut, saya akan menemukan dua struktur antara lain ada bahan-bahan sama langkah-langkah. Saya tidak menemukan adanya tujuan sama prinsip di dalam. Tidak ada pernyataan umumnya. Iya. Baik. Terima kasih. Absen berapa? Absen 16. Terima kasih untuk pendapatnya. Tepuk tangan untuk teman kita. Dan aku sajiin buat sarapan pagi atau enggak pengganti makan. Nah, ini adalah bagian pernyataan umum. Ada tujuannya, dia akan membuat roti. Biasanya dia buat itu untuk apa tadi katanya? Lapar. Nah, lalu dia masuk ke alat dan bahan materialnya. Nah, lalu ke langkah-langkahnya. Di bagian penutup, apakah ada? Coba kita perhatikan. Kalau tujuannya sudah tercapai, nih. Artinya sudah masuk ke bagian penutup. Telur panggang siap disajikan. Telur panggang sudah siap disajikan.
Terima kasih, selamat mencoba. Itu ya. Berarti strukturnya belum lengkap. Sekarang kita lanjut ke LKPD-nya. Sudah duduk berkelompok anak-anak? Ya, silakan berhadapan-hadapan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan ketua kelompok masing-masing ke depan untuk ambil LKPD-nya. Perhatikan, di situ sudah saya berikan LKPD-nya, petunjuknya ada di sana semua. Nah, jadi kalian diskusikan teks prosedur yang ada di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nah, boleh menggunakan handphone. Setiap kelompok hanya diperbolehkan menggunakan dua handphone saja. Satu handphonenya untuk dipergunakan menuangkan hasil diskusi kalian ke aplikasi edit, boleh Canva. Lalu yang handphone satunya lagi untuk mencari informasi sebanyak mungkin dari internet, boleh dari jurnal, boleh. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Ini nanti kan analisis alasan kalian kenapa ternyata bingung. Cepat langsung, mana handphonenya? Ya, handphone hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jika ketahuan dengan saya, handphonenya dipergunakan menggunakan medsos misalnya, saya akan cita handphonenya, lalu boleh diambil kembali jika orang tua datang menemui saya. Setuju? Setuju, silakan. Menit lagi, ayo segera biar kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kita akan tentukan siapa yang presentasi pertama dengan main kertas guling. Jadi kalau musik mati, artinya kelompok itu yang terpilih untuk presentasi. Kita mulai dari mereka. Baik, kita mulai ya. Oke, baik, silakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih Budian dan teman-teman. Struktur teks prosedur ada pernyataan umum. Pernyataan umum adalah berupa penjelasan mengenai kegiatan hal maupun benda yang akan dijelaskan. Bisa juga berupa pertanyaan maupun ajakan yang meyakinkan pembaca untuk menjawabnya. Lalu yang kedua adalah ini biasanya isi semua segala alat semua yang diperlukan. Misalnya ini alat mengisikan masak, ada blender, pisau, donat, mangkok. Yang ketiga adalah alat struktur teks prosedur yang atau kesimpulan isinya yang terdapat dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Pernyataan umumnya terdapat dari kalimat pertama sampai kalimat ke-7. Alasannya karena menjanjikan tujuan teks prosedur yang akan dibahas, yaitu cara mudah mengambil uang melalui ATM. Karena alasannya terdapat laporan yang sistematis atau dan terdapat politik dan moral seperti utama dan selanjutnya.
sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, yang mau bertanya? Ya. Saya mau nanya, tadi saya di sini kurang jelas suaranya. Jadi tadi kan ada bagian langkah-langkah ya. Tadi kalimat itu kenapa masuk ke dalam langkah-langkah, apa alasannya? Nah, apa alasan kalian kenapa kalimat yang kalian cantumkan di presentasi kalian itu termasuk ke langkah-langkah? Alasannya terdapat langkah-langkah yang sistematis atau urut dan terdapat kondisi temporal seperti kayak pertama Seperti pertama dan selanjutnya. ya. Terima kasih atas masukannya. Katanya presentasi kalian terlalu polos, kurang animasi mungkin. Ya, jadi untuk kedepannya lebih diperbaiki lagi. Ya, biar lebih menarik ngomongnya. Ya. Cukup? Audiens cukup? Silakan ditutup presentasinya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Saya sudah perhatikan tadi presentasi tiap kelompok sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita. Kalian sudah mampu menganalisis struktur teks prosedur. Ya, untuk itu mari kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Berlian, silakan. Ya. Saya langkah-langkah itu berisi tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Berisi tahapan-tahapan melakukan sesuatu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Gilang. Struktur ada pengertian umum, Pernyataan umum. langkah-langkah atau tahapan-tahapan, terus penegasan ulang. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Ada struktur teks prosedur di mana ada pernyataan umum, langkah-langkah atau tahapan-tahapan, lalu yang terakhir ada bagian penutup atau penegasan ulang. Ini bersifat opsional, boleh ada, boleh ya, gitu ya. Tugas mandiri, silakan dijawab soal yang ada di LKS kalian. Ada 5 soal. Ya, nah, untuk refleksi kita hari ini pembelajarannya mantap. Hari ini refleksinya mantap. Ada yang ngantuk tidak? Tidak. Tuh, hanya kurang sehat tadi ya. Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang apa? Teks struktur ada, kebahasaan teks prosedur. Ya, silakan dibaca-baca yang bukunya untuk materi selanjutnya. Kebahasaan teks prosedur. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Oke, mari kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Aku Patrick. Teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendidik kami dari tadi mulai pelajaran hingga saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Patrick. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siap. Beri salam. Terima kasih. IPS 1 tepuk tangan.